Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Semua baca dua? Ya. Sehat-sehat? Ya. Alhamdulillah. Oke, baik. Bertemu lagi dengan saya Pak Aldino dalam pelajaran biologi. Setelah minggu yang lalu kita juga bertemu, itu kan dalam pelajaran bab tentang virus. Sebelum mulai pembelajaran mungkin dicek sama-sama masih ada siapa? Ada? Sudah bersih ya? Sudah siap mulai pelajaran? Ya. Oke, kita coba untuk refreshing dulu. Berdiri dulu, berdiri. Regangkan tangan kalian. Gerak-gerak tangan kalian ke dalam tangan kalian. Toleh kanan, toleh kiri. Ya, mungkin pegel seharian duduk. Ya, oke. Disapa teman kanan kiri disapa. Disemangatin. Ngobrol. Sekarang ganti depan belakang disapa. Sudah kenal semua. Disemangatin. Ditanyain kabarnya. Jawab. Baik. Baik. Oke, kembali duduk. Oke, baik. Sudah merasa tahu kabar temannya? Temannya ditanyain nggak? Alhamdulillah saya juga bisa ada di sini sehat untuk datang kembali memberikan wawasan keilmuan, semoga dapat bermanfaat dan berjalan lancar. Oke, sedikit informasi karena kita ini kan kebanyakan duduk ya di kelas ya, benar ya? Ya, katanya ini menurut penelitian duduk terlalu lama itu bisa menyebabkan sakit gitu ya, dan bisa berujung kematian kalau terlalu lama duduk. Gitu. Bapak, berarti sekolah jangan lama-lama, Pak. Oke, berarti maka dari itu ada pelajaran olahraga, ada pelajaran kerja atau mungkin P5 yang keluar dan ya sekali kita akan refreshing berdiri terus senam dan sebagainya. Oke, sebelum pelajaran mungkin berdoa dulu ketua kelas. Oke, Siti Kaila bisa pimpin teman-teman itu berdoa, yang lain mengikuti ya. Teman-teman, sebelum kita mulai kajian berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, absen dulu. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada siapa? Rina. Kenapa ini? Sakit. Oke, kita doakan bersama supaya teman-teman kita yang ada hari ini yang sakit diberi kesembuhan. Oke, semoga dan yang di sini tetap bisa menjaga kesehatan. Makanya teratur. Iya kadang-kadang wah. Istirahat teratur. Tidur nyenyak. BAB lancar. Doakan itu kan kondisi kesehatan kan. Oke. Ya, untuk teman-teman yang nggak hadir mungkin nanti bisa disampaikan apa yang saya ajarkan hari ini dan minggu yang lalu mungkin yang ketinggalan. Jadi semuanya akan dapat materi yang sama. Kita langsung masuk ke materi. Oke. Sebelum masuk, nah ini ada gambar-gambar nih. Ada pertanyaan yang mungkin ingin saya sampaikan ke kalian mengenai tentang virus yang minggu yang lalu kita pelajari. Apakah virus itu selalu berkaitan dengan penyakit dan merugikan? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan, boleh? Angkat tangan. Jawab aja orang iya atau tidak. Oke, silakan Siti Kaila. Menurut saya virus itu tidak selalu berkaitan dengan penyakit dan merugikan ya, karena virus itu bisa terjadi di dalam dunia Komputer. Ya, oke mas. Terus virus itu tuh bisa juga menyembuhkan kayak bersifat sebaliknya itu Vaksin. Oke, terus ada lagi? Virus mungkin berhubungan sama bakteri ya, tapi saya kurang tahu, tapi ada beberapa bakteri yang baik gitu. Oke, tepuk tangan untuk Siti Kaila. Ada lagi yang lain? Felicia? Bisa dijawab Felicia? Kira-kira iya atau tidak berkaitan dengan penyakit dan merugikan? Ya. Iya, berarti penyakit dan merugikan terus. Oke. Alasannya ada kira-kira? Karena ya intinya virus jahat Pak itu. Atau gimana? Gak sakit orang. Oke, tepuk tangan untuk Felicia. Satu lagi mungkin, tengah. Tuh, jadi tengah. Ada? Tengah? Ya.
Siapa? Oh ya, silakan. Saya setuju sama Siti, Pak. Siti. Soalnya iya, nggak semua virus itu merugikan, ada juga virus yang menguntungkan. Ada juga virus yang menguntungkan. Oke, tepuk tangan untuk Muriani. Oke, baik. Nah, ini adalah berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh virus itu. Mulai apa ini? Hepatitis, penyebab radang hati. Sakit hati pegangnya di sakit hati pegang di mana? Yang benar di sini. Sini kanan. Perut kanan. Iya, hati di sini. Kalau kiri lambung. Berarti kalau sakit hati pegang sini. Aku ditinggalin sama cowokku, Bang. Kalau adalah virus hepatitis kok bisa loh. Virus cowok lah, nggak mungkin. Tapi ada Pak, ya sudah. Itu penyakit hati yang lain. Kalau ada DHF, dengue, penyebab demam berdarah. Ada yang pernah kena demam berdarah? Pernah. Pas berapa tuh? Pas SD. Kelas 3. Oh, digigit nyamuk. Nyamuknya nakal. Tahu giginya nyamuk? Oh enggak. Jahat gigit nyamuk. Nyamuknya gigit ya. Oke. Demam berdarah, virusnya nempel ke nyamuk, nyamuknya menularkan, virusnya masuk ke dalam tubuh kalian. Oke, lalu ada adenovirus, radang paru-paru. Ini ronsen ya. Terus ada cacar. Nah, ini pernah cacar? Nah, merah-merah gini? Merah. Umur berapa? Kecil ya? Waktu kecil ya? Itu sudah kebal ya katanya ya. Oke, terus ada lagi AIDS. Apa AIDS? Penyakit seksual menular sampai kurus kering. Nah, virusnya HIV, yang tadi virusnya varicella zoster. Nah, ini yang paling sering, batuk, pilek, bersin, tenggorokan, berdahak. Pernah alami? Sering. Oke, virusnya influenza. Kira-kira kalau lihat gambar-gambar ini kan kayak jengkel, isinya kan kayak ini loh, penyakit kok isinya. Apa? Virus ini kok cuma penyakit doang. Nah, tapi kita lihat apakah cuma berkaitan dengan ini saja atau tidak. Oke, sementara jawabannya adalah tidak selalu, Pak. Nah, karena ada kok yang bisa dimanfaatkan seperti itu. Nah, kalau dari saya ya benar jawabannya dari Siti dan dari Muriani. Ada nanti yang bisa dimanfaatkan atau bisa digunakan untuk kehidupan manusia. Oke, kita lanjutkan. Nah, hari ini kita akan mempelajari virus, lebih spesifik ke peranan virus dalam kehidupan. Jadi ada kompetensi dasar yang dikuasai adalah memahami virus tentang ciri, struktur, dan perkembangbiakan, dan lebih spesifik ke peran virus. Apakah virus berperan? Kalau dalam ajaran agama Islam gitu kan, semua makhluk hidup itu diciptakan punya pengaruh atau punya peran. Walaupun hewan-hewan atau makhluk hidup yang kecil sekalipun, ya kan. Walaupun kalian ini merasa di dunia ini, Pak, saya kok nggak berguna, Pak. Waktu nggak mungkin. Kalian selamanya itu punya manfaat, entah paling nggak bagi temannya, gitu kan. Begitu pula virus dalam kehidupan ini punya manfaat atau punya peranan. Oke, yang kedua adalah mengintegrasikan jenis-jenis virus berdasarkan ciri, sifat, dan fungsinya. Punya fungsi. Lalu tujuannya adalah kalian dapat menganalisis peran virus. Nanti bisa tanya jawab, bisa diskusi, bisa browsing gitu kan. Terus ada kalian mencegah penyakit yang disebabkan oleh virus. Bagaimana cara kita mencegahnya? Lalu dampak sosial ekonomi. Nah, bagaimana kurang lebih 2 tahun kemarin kita hidup gimana kemarin 2 tahun kemarin? Sedih, bahagia, susah, jarang ketemu teman, cuma Zoom, video call, gitu kan? Gara-gara ya virus, gitu kan? Yang terakhir menunjukkan hasil kegiatan melalui presentasi. Sudah bisa tuh presentasi? Oke, bisa ya? Oke, sebelum saya lanjutkan lagi kesepakatan kita lakukan hari ini, handphone atau gadget atau smartphone sudah saya bagikan. Tadi sudah saya bolehkan untuk pakai, tapi ketika saya menjelaskan atau menerangkan materi, kalian perhatikan dulu. Baru nanti selesai bolehkan untuk silakan browsing, silakan mencari jawaban. Kalian boleh untuk membuka HP dan mencari jawaban. Oke ya. Dan terakhir nanti untuk soal evaluasi,
buku-bukunya ditutup, akan ada soal evaluasi yang akan dikerjakan di HP. Itu pakai psikologi, gitu kan? Paham ya? Psikologi? Lanjutkan? Oke, kita lanjutkan. Nonton dulu. Ada video tentang peranan virus dalam kehidupan. Moga-moga bisa dimengerti. Jadi ini ada menguntungkan dan merugikan ya. Jadi nggak melulu merugikan. Merupakan salah satu contoh peran virus dalam kehidupan sehari-hari yang sifatnya merugikan manusia. Maaf. Besar bu, nonton dulu. Ulangi. Apakah sobat Gen pernah mengalami gangguan kesehatan seperti pilek atau flu atau influenza merupakan salah satu contoh peran virus dalam kehidupan sehari-hari yang sifatnya merugikan manusia. Lalu, apakah semua virus itu merugikan? Jika tidak, apa saja peran virus yang menguntungkan dan yang merugikan? Simak penjelasannya setelah pesan-pesan berikut ini. Mendengar kata virus, kebanyakan dari kita pasti memikirkan hal negatif. Meskipun virus identik dengan hal negatif seperti penyebab penyakit, tetapi peran virus dalam kehidupan dapat juga menguntungkan. Berikut adalah beberapa contoh peran virus dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menguntungkan. Pertama, yaitu produksi vaksin. Sejak zaman dulu, virus sebenarnya telah membantu manusia untuk melawan penyakit. Pertanyaannya, bagaimana caranya melawan penyakit dengan agen penyebab penyakit? Tentu saja dengan vaksin. Kita semua mungkin pernah menerima vaksin waktu masih kecil. Vaksin seperti vaksin polio, campak, dan cacar sebenarnya adalah virus yang telah mati atau dilemahkan yang kemudian disuntikkan ke dalam tubuh kita. Dengan begitu, sistem imun dapat merekam dan membentuk antibodi. Jadi, ketika tubuh kita terserang virus yang sama, sistem imun sudah siap untuk menyerang dan mematikan virus tersebut. Kedua, yaitu sebagai viroterapi. Tidak hanya sebagai bahan untuk produksi vaksin, ilmuwan juga menemukan cara untuk melakukan pengendalian terhadap kanker menggunakan yang namanya virus. Cell killing effect pada virus digunakan untuk viroterapi yang akan membunuh sel kanker dalam tubuh. Peran virus yang ketiga yaitu sebagai produksi antitoksin dan insulin. Virus juga digunakan dalam pembuatan antitoksin dengan menggabungkan DNA virus dan gen yang bersifat menguntungkan. DNA virus kemudian menghubungkan DNA manusia dengan DNA bakteri, sehingga sel bakteri tersebut mengandung gen manusia yang dapat membuat antitoksin. Selain itu, virus juga dipakai sebagai bahan pembuatan insulin loh. Virus penyebab kanker dicangkok dengan gen penghasil insulin yang dimasukkan ke bakteri. Bakteri tersebut kemudian berkembang biak sekaligus memproduksi insulin yang akan digunakan nantinya. Peran yang keempat yaitu sebagai peranan dalam bidang lain. Di bidang pertanian, virus juga memiliki manfaat tersendiri. Salah satunya adalah sebagai pengendali hama serangga. Salah satu kelompok virus, misalnya bakulovirus, memiliki kemampuan untuk menginfeksi serangga hama dan arthropoda hama lainnya. Bakulovirus kemudian ditanamkan pada gen tanaman pertanian. Akibatnya, larva serangga yang memakan tumbuhan tersebut akan terinfeksi dengan bakulovirus
dan lama-kelamaan dapat merusak jaringan tubuhnya sehingga serangga hama dapat dikendalikan populasinya. Selain di bidang pertanian tadi, pada bidang ilmu pengetahuan, virus telah lama dikaji, khususnya pada studi molekuler dan seluler. Ilmuwan juga menggunakan virus untuk meneliti genetik seperti replikasi DNA, transkripsi, formasi RNA, formasi protein, dan lain-lain. Hal ini penting karena akan sangat berguna di masa mendatang, terutama sangat berkaitan dengan bidang kesehatan. Oke sahabat Gen, itu tadi beberapa contoh mengenai peranan virus yang sifatnya menguntungkan. Selain dapat memberikan manfaat, virus juga dapat merugikan kehidupan, baik bagi manusia, hewan, maupun tumbuhan. Contoh peran virus dalam kehidupan sehari-hari yang dapat merugikan kehidupan yaitu adanya berbagai penyakit. Nah, berikut ini Sobat Gen akan mengetahui beberapa peranan virus yang sifatnya merugikan untuk kehidupan. Simak penjelasannya. Pertama, menimbulkan penyakit terhadap manusia. Beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus terhadap manusia adalah sebagai berikut, yaitu terdapat influenza yang menyerang saluran pernapasan, gondok, yaitu pembengkakan pada kelenjar parotis, kemudian polio yang menyerang saraf, terutama sistem gerak sehingga dapat menyebabkan kelumpuhan, kemudian campak, yaitu penyakit gatal-gatal pada kulit, kemudian cacar yang merupakan penyakit kulit juga tapi berupa bisul dan air, kemudian ada rabies yang menyerang otak dan sumsum tulang belakang, kemudian ada Ebola yaitu menyebabkan pendarahan pada usus besar, paru-paru, hati, kerusakan ginjal dan penurunan trombosit secara drastis. Nah, itulah beberapa contoh peran virus bagi kehidupan manusia yang dapat merugikan atau menimbulkan penyakit. Kemudian kita akan masuk pada peranan virus yang menimbulkan penyakit terhadap hewan. Setelah dijelaskan mengenai peran virus bagi manusia, selanjutnya akan diberikan contoh tentang virus bagi hewan yang dapat merugikan. Berikut ini contoh peran virus dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menimbulkan penyakit pada hewan. Terdapat penyakit tetelo atau Newcastle disease, yaitu penyakit ini dapat menyerang sistem saraf pada hewan ternak seperti parasitik dan ayam. Kemudian ada foot and mouth disease, yaitu penyakit pada kuku dan mulut pada hewan ternak seperti dapat ditemui pada kerbau, domba, sapi, dan kuda. Kemudian ada penyakit rabies, yaitu penyakit rabies pada anjing, kucing, dan monyet. Ini juga dapat menjangkit pada manusia jika mengalami infeksi. Ketiga, peranan virus yang menimbulkan penyakit pada tumbuhan. Selain pada manusia dan hewan, virus juga berperan bagi tumbuhan. Berikut ini adalah peran virus yang merugikan bagi tumbuhan, yaitu terdapat penyakit burung, di mana virus yang menyerang padi sehingga menjadi kenyil. Itu misalnya ya untuk penyakit burung ini. Kemudian ada penyakit mosaik yang menyebabkan bercak atau bintik kuning pada daun tembakau. Penyakit ini disebabkan oleh virus tobacco mosaic virus. Kemudian terdapat citrus vine flume degeneration, yaitu menyerang pembuluh flume pada tanaman jeruk. Oke sahabat Gen, mungkin itu sedikit penjelasan dari Gen Sukses ya mengenai peranan virus dalam kehidupan, baik itu yang sifatnya menguntungkan ataupun yang merugikan. Akhir kata, semoga kalian tidak puas dengan pengetahuan kali ini dan kalian semakin menggunakan sumber belajar lain, dan jangan lupa untuk stay di channel Gen Sukses Media, dan sampai jumpa di postingan berikutnya. Bye. Sebuah tayangan tentang virus ya. Jadi baik, sebelum masuk ke lanjutannya tadi mungkin ini ada dua tadi ya. Posisi atau ada pertanyaan dulu dari video tadi? Ada yang tanya? Gak ada? Ada yang dulu? Tanya? Gak ada? Gak ada? Oke, baik saya lanjutkan dulu.
Nanti kalau ada yang nanya tanya aja, misalkan tiba-tiba saya jelasin terus nggak jelas atau gambarnya kurang kelihatan, itu bisa ditanyakan. Karena memang biar semuanya langsung paham ya, baik yang belakang maupun yang depan sama-sama paham. Oke, kita bahas dulu yang merugikan. Kalau tadi yang menguntungkan dulu ya tadi ya. Sekarang merugikan. Ini gambar apa ini? Pepaya, jambu, pepaya, labu. Ya sudah, intinya adalah gambar buah. Bukan buah. Ya, yang paling benar atau yang paling cocok mungkin adalah pepaya. Karena agak lonjong. Labu bisa lonjong juga kok ya mungkin. Cuma ini pepaya yang warnanya kuning. Biasa lihat pepaya warna oranye, hijau. Hijau belum masak. Oh, dimasak dulu. Oh, belum matang. Sekarang warnanya berarti terlalu matang. Ya, gambarnya kelihatannya terlalu matang atau terlalu masak pepayanya atau buahnya. Padahal ya aslinya ini terserang virus sehingga warnanya nggak lagi seger gitu kan, warna hijau atau yang orange seger, tapi jadi kuningnya cenderung busuk atau cenderung tidak apa lagi udah warnanya hijau tapi agak kuningan. Padahal daun yang seger warnanya hijau, berarti daunnya nggak seger. Ya benar, nggak seger Pak. Kenapa Pak? Kenapa? Tidak segar karena belum disiram. Iya. Selain belum disiram karena mungkin terkena virus penyakit. Nah, sedikit info, tambahan info. Tadi kan ada nama-nama virus tuh. Ya, ada nama-nama virus tuh. Tadi yang disebut oleh di video itu kan ada, kalau nggak salah, citrus gitu kan. Ada citrus, ada kata-kata mozaik, betul ya? Nah, setelah citrus ada plum. Plum gitu kan, ada kata-kata. Nah, kalau kata-kata plum itu dari phloem. Pernah tahu phloem dan xilem? Ya, itu jaringan di daun. Berarti kalau phloem ya berarti nyerangnya daun. Ya. Kalau mozaik ini biasanya di tembakau. Makanya ada TMV, tembakau mozaik virus. Sedikit tambahan informasi. Oke. Terus lanjut. Nah, contoh beberapa penyakit tumbuhan karena infeksi virus. Ini apa nih? Cabai. Daunnya. Kenapa daunnya ini? Layu. Ada bintik-bintiknya. Jamur. Oh, ada yang bilang jamur ya. Tapi lebih cocoknya karena terserang virus. Dia bisa jadi ada kuning-kuning atau enggak seger lagi. Oke, lanjut. Nah, ini menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Ini apa ini? Herpes virus. Ini coronavirus. Ini PowerPoint ini sebenarnya kalau dilihat tahunnya ini ada 2008 saya edit itu kan. 2008 sudah ada coronavirus. Benar apa enggak? Enggak. Baru muncul tahun berapa? 2019, 20. Iya, oke. Yang 2019 dan 2020 itu adalah virus ini. SARS-CoV-2. Nah, ini yang COVID-19, penyebab penyakit COVID-19. Tapi apakah ada SARS-CoV-1? Ada. Jadi sebenarnya virus corona sudah ada sejak zaman dulu. Karena nama ini adalah nama keluarga corona. Lupa, terus yang COVID itu Pak, corona yang terbaru. Nah, ada lagi Pak, varian-varian. Tahu ya varian-varian ya? Apa aja variannya COVID? Omicron, Delta. Varian topping-toppingnya Pak. Oke, yang plus, Pak, seru Pak bolongnya. Ini bersih-bersih lah, itu jalannya. Lanjut. Penyakit pada manusia karena infeksi virus penyebab influenza. Jadi ya, hepatitis itu radang hati. Ini perut kalau ya saking radang itu kan bengkak gitu kan. Ya kan? Kalau kalian ada terjadi pembengkakan itu bahasa ilmiahnya adalah radang gitu kan. Ya seperti itu. Hepar hati. Hepar hati. Jadi hati itu bahasa ilmiahnya hepar.
Jadi kalau sakit hati, sakit depan. Iya, gerak-gerak dikit gitu kan. AIDS itu adalah penyakit yang ideal ini sempat disinggung ya. Imunnya turun, dikit-dikit sakit, sampai kurus kering. Loh iya apa? Iya. AIDS ini sampai sejauh ini ya, sampai hari ini tidak bisa disembuhkan. Jadi cuma sakit sampai menunggu aja atau menunggu kematian biasanya. Tapi memang ada yang punya panjang, cuma memang sampai sekarang belum ada. Ya, cuma untungnya dia tulangnya nggak kayak COVID ya. Kalau COVID kan pasti itulah. Tapi kalau ini enggak, agak susah tulangnya. Tapi mematikan juga. Oke. Ebola, nah ini Ebola yang untuknya di daerah Afrika biasanya. Biasa intinya karena virus itu nggak enak. Lanjut nah ini. Ini apa? Ayam. Ayamnya kenapa? Butuhan. Hah? Benjol. Benjol? 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 Hah? Jamur. Jamur? Ini apa? Kenapa anjingnya? Anjingnya murung atau sedih atau bahagia? Oke, intinya ada penyakit hewan karena virus RSV namanya. Lalu yang kalau anjing biasanya apa namanya? Ya dog. Itu bahasa Inggrisnya anjing itu dog. Maksudnya penyakitnya rabies atau anjing gila. Kenapa kok anjing gila? Karena anjingnya aneh-aneh biasanya. Ya, anjingnya ada lompat-lompat lah, kesurupan lah. Iya betul ya? Oh ya, anjing. Oh. Maksudnya ada di rumahmu, ada yang tetanggamu atau keluargamu. Ya, oh anjingnya sehat. Ya, bersyukur ya anjingnya sehat. Ya khawatirnya anjingnya tiba-tiba lompat-lompat sirkus gitu kan. Bukan karena rabies, tapi karena memang anjingnya hiperaktif gitu kan. Mungkin masa kecil kurang bahagia anjingnya. Lompat-lompat. Ya ini ada penyakit ya, ayam dan tadi ayam ada unggas ya, penyakit yang kena unggas. Oke, lalu sekarang yang menguntungkan. Yang pertama dapat dimanfaatkan dalam teknologi rekayasa genetika, terapi gen. Ini kalau manusia sekarang ini memang aneh-aneh. Lahirnya pendek, pengen tinggi, sontek tulang belakang. Saya pernah punya teman yang terus terapi gen misalkan, pengen matanya biru misalkan, biar kayak orang Eropa, sontek biru. Ya intinya gennya diterapi, gennya diotak-atik. Manusia sekarang ini bisa. Rambut pengen keriting diapain rambut pengen keriting? Dikeriting, dikorle. Yang rambut keriting pengen lurus diapain? Catok ya. Oh smoothie. Ini yang buku. Nail art, manicure, pedicure. Pengen putih ya diapain? Ya suntik putih ada ya? Ya, itu yang masih pakai obat ya, tapi ini ada di otak genetikanya. Jadi kalau lahir atau kalau punya keturunan itu akan dibentuk sesempurna atau sekeinginannya. Itu sekarang udah kayak gitu manusia itu. Cuma ya itu mahal dan sebagainya. Oke, lanjut ada pembuatan vaksin protein. Nah, mungkin vaksin yang kemarin sudah vaksin semua? Beberapa? 5, 6? 2, 3, ya 10. Jadi super saya. Oke, yang sudah 2 kali, alhamdulillah sudah cukup. Yang bisa 3 kali, kalau bisa 3 kali saran saya ya. Soalnya apa? Biar bisa jalan-jalan kemana-mana. Karena naik pesawat syaratnya vaksin ke 3. Ya selain itu lebih kuat lah paling nggak. Ya. Jadi vaksin itu dari virus. Cuma apa? Di otak-atik lagi gitu. Jadi manusia itu suka otak-atik sembarang. Kalian aja yang cowok biasanya punya motor dimodif, bener nggak? Motornya ditaruh atas, setelahnya di bawah. Yang cewek dibelikan masak-masakan, kompornya apinya di bawah. Oh, masak-masak, macam-macam lah, gasnya dibalik. Intinya suka ngotak-ngatik manusia itu, termasuk ngotak-ngatik virus tapi dijadikan vaksin supaya untuk kekebalan tubuh. Terus untuk pengobatan, makan bakteri, jamur atau virus. Jadi kita ini hidup sebenarnya pakai senjata itu ya dari musuh sendiri. Misalnya kita kan sakit karena bakteri, dilawan pakai
Dia lawan pakai ya satu tuh. Masa pakai virus? Tapi kan kadang-kadang ada campuran-campuran dari bahan-bahan dari iklan dari virus, dari jamur atau protozoa. Sedikit info, ada protozoa ya namanya makobidom itu protista itu bisa dipakai untuk bahan make up. Protista itu kayak rumput laut, semacam rumput laut. Ada, maksudnya semacam rumput laut di laut dijadikan bahan kosmetik. Nanti bahan kosmetik itu juga dari mana-mana bahannya. Oke, yang terakhir itu berantasan serangga. Tadi sempat dibahas di video melawan hama, orang dan sebagainya. Betul ya? Pakai virus supaya serangganya keracunan, betul ya? Agak jahat ya, bunuh serangga. Jahat ya. Jahat. Manusia jahat nggak bunuh serangga pakai virus? Virusnya kita disuruh buat jahat, boleh nggak? Hah? Boleh. Asalkan untuk kebaikan manusia, untuk apa paginya atau samanya supaya nggak terserang hama atau penyakit. Oke ya, paham ya? Oke, lanjut. Vaksinasi dan upaya pencegahan dan penanganan penyakit akibat virus. Ya, vaksinasi adalah pemberian virus yang telah dilemahkan ke dalam tubuh agar tubuh membentuk antibodi. Habis divaksin, rasanya gimana? Nyeri, sakit, apa? Biasa aja, wih, Superman sekali. Wonder Woman, tegang, takut jarumnya ya, paling ya. Kram, ngantuk. Itu obat tidur apa vaksin? Jangan-jangan salah obat. Oke, intinya yang panas, yang demam itu sebenarnya tubuh kalian sedang bergejolak. Karena tiba-tiba ada kuda asing masuk, benar nggak? Itu bukan manusia baru udah vaksin. Loh, penyakit? Enggak, saya ini udah diprogram ulang oleh si manusia itu. Saya ini bantu kalian. Apa? Latihan perang, ayo kita latihan perang. Kayak gitu. Supaya senjata tubuh kita lebih kuat. Jadi itu gampangannya kayak gitu ya. Nah, cuma ada beberapa tubuh yang akhirnya lemah duluan, sakit akhirnya. Lemah, mulai lesu. Nah ya, karena di vaksin. Tapi setelah itu, ya tambah kuat kalian. Oke. Yang kedua, interferon. Protein yang dihasilkan oleh hewan sebagai respon terhadap infeksi berfungsi menghambat replikasi virus. Oke, diulang lagi. Yang terakhir, kemoterapi. Senyawa antivirus yang dapat digunakan untuk pengobatan penyakit oleh virus, tapi hanya dapat kondisi tertentu. Karena ada yang boleh divaksin atau ada yang boleh tidak divaksin. Ada yang boleh divaksin ya? Nah, maka dari itu termasuk ini diterapi antivirus. Ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Betul ya ini? Apa namanya ini? Beberapa di antaranya mengandung senyawa yang mungkin tentang virus. Terakhir, nah ini. Kira-kira apa nih dampak virus terhadap kehidupan sosial kalian? Contoh satu, ada yang punya? Dampak sosialnya apa? Penyakit karena virus, apa dampak sosialnya? Sosial kehidupan sosial kalian? Bagaimana? Gara-gara kemarin? Kehidupan sosial kalian ngapain? Jawab. Ya. Kita kemarin selama kena pandemi kemarin, LDR. Sekolah di rumah. Jadi gimana? Interaksinya gimana? Maksudnya? Secara Virtual. Merasakan virtual kemarin? Enak? Enggak. Kan sama aja ketemu toh? Beda. Beda teman tuh kan yang ditelepon temannya dong. Beda rasa. Rasanya gimana? Strawberry. Kenapa rasanya? Maksudnya kan sepi lo kan bisa zoom rame-rame. Oh, beda vibe. Misalkan kalian lagi curhat gitu kan dari awal sampai akhir cerita cowoknya seharian full. Iya, ternyata susah jaringan. Oke, yang kedua budaya. Apa namanya? Budayanya gimana jadinya? Bisa nonton konser kan? Bisa nonton pertunjukan hiburan. Bisa ya. Terus kalau ada acara-acara parade budaya boleh? Nggak boleh, kenapa? Kerumunan. Nah ini yang baru terjadi adalah budaya di mana itu? Itaewon. Oh, Itaewon. 2 tahun atau 3 tahun nggak ada budaya Halloween, ini kan budaya orang luar ya. Sekali sudah dibolehin. Karena apa? Kita uang kuota. Uang kuota pas, nggak dilebihin.
Nggak Dari sekolah. Uang transport kerjain tugas di rumah teman nggak ada. Nanti berdampak ya perekonomian kalian ya. Iya, Pak. Berdampak selama pandemi kemarin. Iya. Ya karena orang tua kalian dan industrinya berdampak. Karena orang tua kalian juga ada yang dirumahkan, ada yang mungkin ya pekerjaannya terganggu, ya artinya berdampak. Tapi ya itu sudah alhamdulillah sudah kita lewati dan semoga kehidupannya semakin membaik ya. Jadi uang sakunya semakin nambah ya. Oke, baik. Selanjutnya ini sudah masuk ke LKPD. Silakan duduk berkelompok menurut kelompok yang kemarin. Oke, baik ya. Oke, lalu kelompok 1 di Nurul Rizka Aulia. 2 di tengah Feli, Debbie, Salwa, Fitri, Dila, 3 Ilham, Novan, Mariska, Aura, Rina, Yasmin. 4 di sana Putri, Syakila, Revita, Elira, Cia, Resina. 5 di tengah Aisyah, Maharani, Anastasia, Gaitza, Syara, dan Mundi. Silakan duduk di tempat masing-masing. Ya, berapa? Kedua. Oh, ada masalah ya? Boleh dan apa dikat. Sudah? Sudah. Oke, nggak apa-apa, bertiga keluar dari. Adino. Oke. Oke, baik. Oke, akan saya bagikan LKPD. Jadi di sini ada petunjuk pengerjaan adalah melengkapi tabel dan mengidentifikasi masalah dari bacaan. Bisa dibagi, misalkan kalian lepas steppersnya, kalian bagi misalkan siapa yang ngerjain nomor 1, nomor 2, nomor 3. Yang pertama melengkapi tabel. Jadi TMV, penyakit mosaik bercak pada daun tanaman tembakau. Bagian yang diserang ya gampang, sudah kelihatan kan? Apa tadi? Daun. Terus menginfeksi manusia, hewan atau tumbuhan? Tumbuhan, tinggal dicentang aja. Gampang kan? Gampang. Nah, yang kedua, yang ketiga yang agak susah karena ada bacaan. Ini adalah suatu problem atau suatu masalah. Ini adalah hari ini kita menggunakan problem based learning atau pembelajaran dengan masalah gitu kan. Ada masalah, coba diidentifikasi masalahnya apa. Terus kalian mencoba berpendapat. Termasuk yang ketiga, penggunaan robot dalam medis. Tahu robot? Sekarang ada di medis, membantu pekerjaan medis. Nah itu kalian baca, kalian identifikasi masalahnya dan tuliskan. Ini boleh langsung di sini, boleh nanti dipresentasikan di akhir. Kelompok mana yang maju, yang lain akan memberikan tanggapan atau komentar atau mungkin beda pendapat, nggak masalah. Nanti akan saya bantu untuk menengahi atau menyimpulkan atau memberikan jawab juga. Bisa dibalik? Nah, oke, saya bagikan LKPD-nya. Hari ini tidak ada topi-topi yang lagi. Cukup satu kali aja karena topinya mahal. Enggak, karena hari ini beda sistem ya. Ya, silakan gunakan HP untuk browsing, untuk mencari jawaban dan mengisi atau melengkapi lembar kerja yang saya berikan. Ya, silakan berdiskusi, boleh. Ya, boleh silakan. Saya beri. Ya, tinggal dilengkapi aja dengan tabel. Ya, tulis nama, jangan lupa nama. Itu ada nomor absen kalau ingat, kalau enggak ya udah nama aja. Diskusi, langsung saja. Ya, itu langsung dicentang aja apa ini dulu. Kelompok sudah pernah ada semua. Boleh langsung aja. Boleh. Nanti
Nanti dibacakan, dipresentasikan. Nah, boleh. Saya kasih anu aja ya, biar enak dibaginya. Mana? Tapi yang jelas teksnya ini tuh vaksin. Karena waktu itu ada orang yang banyak yang tahu waktu isi hasil kan ada vaksin. Mana yang menurut kalian? Bisa nggak usah dekat betul nggak tahu. Nggak boleh kencing. Iya nggak apa-apa udah. Lu kencing tuh nggak boleh. Ya jangan. Nggak apa-apa sakit. Orang rekamannya bisa diedit. Cara anu kulit sabar ayo nggak ada tisu kan sanitizer. Nuranya Nih misalkan nih setelah COVID pun robot masih dipakai. Berarti kan tenaga medis tambah lama tambah berkurang orang mengganti robot misalnya seperti itu kan. Nah itu kira-kira menurutmu jadi masalah atau ya nggak apa-apa? Kan lebih efektif. Ya. Mahal, ya mungkin itu mahal jadi nggak usah. Tapi kan enak lebih cepet, nggak bakal nular. Kan robot nggak apa-apa robotnya penyakitan. Oh pengangguran, cari pekerjaan lain. Ya manusianya jadi kerjanya bikin robot. Ya oke, maksudnya bagaimana nih di ke depan robot untuk tenaga medis itu? Maksud saya itu bagaimana pandangan kalian? Apakah kalian punya solusi atau punya jalan tengahnya? Misalkan ya boleh pakai robot tapi itu ya sistem ya atau organnya apa organnya? Hidung ya. Organnya boleh, sistemnya boleh. Kan tadi kalau yang tadi tembakau nyerang daunnya itu kan, ada yang nyerang buahnya. Nah itu kan tumbuhan. Tapi kalau manusia, apakah pilek atau flu itu nyerang kaki kita? Berarti apa kita? Apanya kita? Gitu kan? Berarti apa? Nah udah baru hidung. Hidung kan nggak enak nih, hidung gatel kan. Jadi jangan. Iya, ini. Ini Ada ayam aja juga penyakit ini. Ada ayamnya ada bayi-bayi saja. Ya burung juga bisa mencret. Jongkok malah bisa. Oh sudah ada jawabannya sih. Tinggal pindahin. Apa? Boleh, cerot-cerot boleh. Itu kan lembar kerja kalian. Gak apa-apa, yang namanya belajar. Itu biasa.
Oh, gara-gara COVID ya, cepat. COVID mempercepat. Ya, saudara. Apakah robot dapat memberi dampak gitu kan? Ya, iya, tidak gitu. Iya, iya, kalau iya apa? Memberi dampak sama lebih cepat atau lebih lambat atau membantu pekerjaan-pekerjaan misalkan dia bisa bisa. Lebih banyak main. Di belakang boleh, di situ boleh. Cukup, ya, udah. Di belakang boleh nanti di yang untung. Terus cepat sekali ngerjain dari foto ketemu teksnya. Apa? Nggak apa-apa. Kan matematik solusi. Ada clue-nya. Pensil. Sudah? Sudah? Oke, saya bantu. Oh, dia bisa bantu dia aja. Sudah? Apa? Ada jawaban? Satu kelompok beda. Apa? Mana ada satu satu beda pendapat. Apa nanti dijelaskan aja. Ini sudah.
Nah, ya beda apa? Beda konsep. Kamu apa? Nanti. Kamu punya dulu di sini. Sudah. Sudah di sini. Sudah siap? Presentasi? Siap? Belum? Itu sini dari sekolah. Dua, sedikit. Satu, nomor satu. Sudah. Tiga, oke. Tungguin. 1 menit. Depan. 1, 2, 3, 4, 5. Gantian apa? Saya bisa kok ya. Oke, sudah siap? Ada yang siap tadi? Ya? Belum? Kalau siap, boleh langsung maju. Nanti kalau ada teman yang maju menjelaskan, yang lain mohon mendengarkan. Siap? 1. Apa? Ya, kenapa? Itu jawabanmu. Ya, jawaban itu. Nanti yang lain komentar. Oke? Pak, siap? Enggak, 5, siap? Kejujuran siap? Nggak apa-apa nanti. Saya bantu nanti. Sini, siap? Maju sini. Ya, kelompok 5. Ya, yang lain sambil. Oke, beliau untuk kelompok 5 maju ke belakang. Ya, disebutkan aja misalkan nomor 1, FV. Ya, ini kan? Iya, kan ini. Ya nanti gantian siapa yang nyebutin namanya. Ya. Ya, silakan. Oh, iya. Ya, nomor satu dulu. Ya. Ini salam dulu. Ya, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil bekerja kami. Oke, sip. Nomor 1. Itu, yang satu nomor 1 dulu. Ya, 1 dulu dibacain. Nomor 1, lengkapilah tabel peranan virus di bawah ini. Yang pertama ada jenis virus TMV. Penyakitnya itu mosaik bercak pada daun tanaman tembakau. Bagian yang diserang itu daun dan menginfeksi tumbuhan. Yang kedua ada Tumit mosaik virus. Yang penyakitnya itu daun menggulung pada tembakau dan lobak. Bagian yang diserang itu juga daun dan menginfeksi tumbuhan. Yang ketiga ada Orthomyxovirus. Yang ketiga ada ortomyxovirus, itu penyakit influenza. Bagian yang diserang itu sistem pernafasan dan menginfeksi pada manusia. Oke, sip. Terus? Yang keempat ada avian influenza, penyakit flu burung dan menyerang sistem pernafasan, terus menginfeksi hewan. Oke. Yang kelima ada Newcastle virus, penyakit tetelo pada ayam ditandai dengan mencret. Terus bagian yang diserang itu sistem saraf hewan ternak, Saraf. menginfeksi hewan. Dan ada yang keenam ada parasitovirus, penyakitnya campak bercak merah pada kulit. Bagian yang diserang kulit menginfeksi manusia. Yang ketujuh ada Varicella zoster, penyakit cacar air dan zoster lumbung air. Bagian yang diserang kulit dan infeksi manusia. 8. Hepatitis. Ya. Bagian yang diserang hati, Hati. menginfeksi manusia. 9 virus polio,
parotis, Bagian yang diserang itu sel parotis, infeksi manusia. manusia. 11 HIV, penyakitnya AIDS. Penyakit itu AIDS. Nah, Bagian yang diserang itu kekebalan tubuh infeksi manusia. manusia. Yang 12 itu virus Ebola. Ebola itu penyakit Ebola merusak sel tubuh. Bagian yang diserang itu sel tubuh infeksi manusia. Manusia. Terus Yang 12 itu herpes ini. herpes simplex, penyakit herpes simplex menyerang mata, mulut, kulit, organ dan otak. Bagian yang diserang itu mata, mulut, kulit, otak. Lalu? Infeksi manusia. Oke. Virus, penyakit itu rabies. Bagian yang diserang itu susunan saraf, infeksi manusia, hewan. Hewan. Terakhir. Coronavirus. Syphilis. Menyerang Yang diserang itu organ manusia. organ tubuh Infeksi manusia. manusia. Oke, baik. Nomor 1 dulu sementara. Nomor 1. Kelompok lain, apakah ada yang memberikan tanggapan? Silakan, ada? Kelompok, oke, saya coba tanya. Kelompok 1, apakah setuju dengan jawaban dari kelompok 5? Semuanya ya, nomor 1. Ada yang berbeda atau ada yang sama? Setuju sih, sama. Setuju? Sama. Yang berbeda atau sama semua? Kelompok 2? Ada yang berbeda, oke. Bisa disebutkan yang mana? Bagian yang diserang. Untuk nomor berapa itu penyakit nomor berapa? Nomor 2. Oke, nomor 2, turnip yellow mosaic virus. Bagian yang diserang? Apa? Loba. Oke, loba. Itu aja yang beda. Ada lagi? Ada lagi? Yang beda? Sudah. Itu aja, oke. Kelompok 3, sama beda? Sama. Kelompok 4, Sama Bu, sama Pak. oh sama. Gagal fokus. Oke, baik. Saya kenai mungkin tadi ada yang nomor 15, coronavirus SARS, Severe Acute Respiratory. Respiratory itu sistem pernapasan. Jadi yang diserang ya memang tubuh, tapi lebih spesifik lagi ke sistem pernapasan. Jadi SARS itu kayak corona ya, napas yang kena flu ya, flu itu. Tambahan untuk yang kelompok 2 tadi, loba ya, oke, mungkin loba adalah tumbuhannya. Tapi apanya loba? Apakah buah loba atau sayurnya atau daunnya atau akarnya itu kan? Ya mereka nggak salah juga, daun benar. Cuma memang mungkin lebih sering menyerang loba dan tembakau ini. Itu nama tumbuhannya. Tapi bagian mananya yang diserang? Nah, apakah buahnya atau batangnya itu kan? Yang diserang adalah daunnya. Oke, bertepuk tangan untuk nomor 1 dari kelompok 1. Oke, ya kan aja. Ya, A, B, C. Oke, perkenalan dulu. Ya, oke. Oke, yuk, kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, saya Siti Kela Nabila. Oke, berdua langsung. Baik, kami akan mempresentasikan jawaban dari lembar kerja kami ya. Nomor 2. Apa tuh masalahnya tuh? Jadi di sini ada 3 soal ya. Yang pertama, identifikasilah masalah yang muncul dalam artikel tersebut. Oke, jadi jawaban kami itu dari seluruh kutipan artikel tersebut itu yang dibahas itu adalah masalah pro dan kontra terhadap vaksinisasi ya. Vaksinisasi ya, vaksinasi. Oke. Ya. Terus? Oke, menurut kalian apakah vaksinasi merupakan satu upaya mencegah penyakit yang disebabkan oleh virus dan diperlukan untuk sistem imun tubuh kita? Nah, jelaskan. Oke, baik. Penjelasan kami yaitu ya
dampak-dampaknya gitu kan ke tubuh. Karena kan dampak itu tergantung tubuh kita gitu, imun tubuh kita. Kalau lemah ketemu virus yang pasti sakit. Ada juga yang mungkin dia memang punya penyakit yang bawaan darahnya gitu atau penyakit jantung, itu kan makanya dilarang vaksin yang nggak boleh sembarangan. Nah jadi jawaban kita ya sangat panjang ya. Jadi mungkin ini bisa dicegah gitu. Jadi kita butuh edukasi lebih lanjut. Nah untuk yang kita lebih ke pro atau kontra itu ini jawaban dari kami. Kita lebih ke pro ya, karena vaksin itu 80% itu lebih bekerja, lebih baik dibandingkan dengan bukti dampak-dampak. Jadi lebih terbukti kalau vaksin ini memang membantu. Ya, ini jawaban dari kami. Kurang lebih segini dulu. Maaf kata-kata. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, tanggapan sekarang. Nomor 2. Tanggapannya atau ada tambahan atau ada yang di komen kayaknya? Silakan kelompok 4 ya. Ya, setuju terus? Bentar Pak, ini nomor 2 ini apa nih? Vaksin, pro kontra vaksin. Ya. Atau bisa disebutkan jawaban kalian sama persis atau ada tambahannya? Kalau jawaban kita ya, karena dengan vaksin kita dapat memperkuat imun. Imun. Udah? Udah. Itu yang B ya? Ya. Terus kalau yang pro kontra gimana? Untuk kalian gimana? Oh ya itu itu ya Pak, karena terlepas dari pro dan kontra yang ada di tengah masyarakat, sebenarnya tidak bisa dipungkiri bahwa pemberian vaksin ini penting sekali sebagai bentuk usaha untuk mencegah terjadinya suatu penyakit. Oke, berarti itu masuk pro ya? Baik, Ya, Oke, Pak. tepuk tangan untuk kelompok 4. Sekarang maju ke kelompok 2. Oke, bagaimana tanggapannya terhadap presentasi nomor kelompok 1? Ada tambahan atau ada sanggahan atau komentar? Tidak ada. Kelompok 5. Tidak ada juga. Salah kelompok 3. Ada yang beda? Tidak. Tidak ada. Oke, baik. Oke, saya tambahkan lagi. Ya, oke. Apapun di sini adalah ya namanya pro kontra ya. Kayak namanya penggunaan vaksin, ada yang bisa, ada yang boleh, ada yang direkomendasikan, tapi ada juga yang kurang direkomendasikan atau nggak dibolehin. Kenapa? Kondisi penyakit, riwayat penyakit, kondisi tubuh tidak bisa menerima vaksin, malah tambah sakit. Sehingga pro kontra itu wajar sesuai yang dikatakan oleh Siti Kaila tadi. Cuma memang ketika memang mayoritas tubuh kita sehat, ya kita dorong penggunaan vaksin supaya lebih banyak. Untuk apa? Meningkatkan sistem imun. Oke, supaya imun ini punya teman latihan. Iya, kalau ada vaksin latihannya tambah kuat kan, ada musuh ala-ala gitu kan, sehingga sistem tubuh kita tambah. Kalau ketemu yang penyakit asli sudah terbiasa. Oke, paham ya? Paham? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Boleh duduk kembali. Kelompok 2. Oke, sekarang salah biasa. Maaf. Ya. Kami dari kelompok kedua ingin menjawab pertanyaan yang nomor terakhir. Nomor terakhir, oke, silakan. Soal yang pertama, identifikasilah masalah yang muncul dalam artikel tersebut. Penggunaan teknologi robot dalam pelayanan penyakit menular. Penggunaan teknologi robot. Oke. Yang B? Menurut kalian, apakah penggunaan teknologi robot memberikan dampak dalam pelayanan medis? Ya, karena robot ini sangat membantu untuk mendisinfeksi luas permukaan alat di ruang perawatan COVID-19 karena Oke. Terus? apakah di masa depan penggunaan teknologi robot dapat menggantikan peran manusia dalam pelayanan yang medis menangani penyakit menular yang disebabkan oleh virus? Menurut saya tidak, karena robot itu mahal dan tidak semua bisa menggunakan robot tersebut. Jika menggunakan robot secara terus-menerus, kalau virus menular sudah tidak ada, bisa jadi tenaga medis dikurangi
setuju atau tidak pernyataan dengan pernyataan yang B dan C atau yang semuanya? Gimana? Robot. Setuju, tapi kita punya alasan lain. Oh, setuju, tapi alasannya lain. Oke, alasannya? Kalau untuk yang pertama, ya ada plus minusnya ya. Iya lebih efisien. Tapi itu mungkin di bidang kesehatan yang kayak lebih canggih kayak TLM, farmasi itu kan dia lebih efisien tuh bisa nimbang Iya. gitu. Tapi kalau untuk di tenaga medis keperawatan dokter tuh kurang cocok. Kurang cocok. Karena kan itu bersifat manual karena itu butuh rekam medis terus berbanding terbalik lah sama prinsip dasar keperawatan terus kedokteran gitu itu kan harus ada asas kemanusiaan. Oh. Oke. Cukup? Dah. Oke, minta tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 4. Gimana? Kelompok 4. Baik atau setuju atau bagaimana pendapatnya? Bagaimana kelompok 4? Ya. Gak apa-apa, sebutin aja. Hah? Kenapa? Katanya Putri. Kenapa? Katanya obat juga gak terlalu mahal. Maksudnya nggak semua obat mahal. Obat? gitu. Robot? Oh. Si obat gak mau, tapi robot mahal ya? Iya. Robot. Gimana? Gak jadi? Sama? Setuju? Setuju? Oke. Kelompok 5. Yang C. Yang C, oke. Yang C gimana? Yang C itu bisa iya, bisa enggak. Maksudnya bukan menggantikan tapi berdampingan. Jadi robot Oh. masih bisa mendampingi di masa depan karena kita nggak tahu apa yang datang di masa depan tuh masih butuh robot atau tidak. Jadi bukan menggantikan tapi berdampingan. Berdampingan. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke, kelompok 3 punya pendapat atau tanggapan, komentar? Hah? Tidak ada. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, baik. Ini robot ini agak susah ya. Bilangnya obat mahal, robot yang mahal. Robot itu yang ada yang jalan itu bisa dikendalikan itu ya. Oke, baik. Ya, menurut kelompok 2 kemungkinan tidak karena alasan manusiawi lah, nanti mahal lah. Dan kelompok 1, Pak, pekerjaan yang perawat atau dokter yang ketemu pasien itu masih butuh humanisme atau manusiawi, sehingga robot ini kurang efisien, kurang cocok lagi lah ketika kedepannya itu untuk pekerjaan dokter dan perawat. Tapi kalau mungkin perusahaan pembuatan obat mungkin oke lah, produksi obat yang cepat gitu kan. Oke, lalu kelompok 5 berdampingan aja, ya robot iya, ya perawat asli iya, jadi sama-sama dan saling membantu, saya support gitu kan. Oke, baik. Yang saya tangkap adalah kita benar-benar tidak tahu ke depan akan ada wabah lagi atau tidak. Yang jelas sekarang ini sudah ada teknologi robot yang tujuannya membantu. Cuma tetap kita masih membutuhkan manusiawi atau humanisme. Dan selain karena pekerjaan, karena tidak ada pekerjaan yang tidak bisa digantikan oleh robot sepenuhnya. Pakai perasaan, pakai feeling, itu kan susah. Robot itu kan otomatis. Sedangkan nanti pasiennya perasaannya lagi dioperasi padahal lagi nggak mood misalkan atau lagi ditindakan. Nah, mungkin ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa digantikan oleh robot sepenuhnya. Jadi masih bisa lah berdampingan atau mungkin keperluan tertentu pakai robot. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Boleh kembali semuanya. Oke, baik, karena sudah maju semua. Oke, tepuk tangan. Oke, baik. Sebelum kita lanjut ke evaluasi, ada yang bisa menyimpulkan hari ini dapat pelajaran apa aja? Tentang virus. Oke, Siti Kaila, silakan. Hari ini belajar apa aja? Tentang virus. Virus. Sama meneliti lebih dalam tentang virus. Meneliti lebih dalam tentang virus. Beri tepuk tangan untuk Siti. Yang lain ada? Oke, silakan. Mempelajari tentang peranan virus. Mempelajari tentang peranan virus. Ada apa aja peranannya? Ada peranan dalam bidang pertanian, Pertanian, ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan, terus ya. Sama ilmu medis. ilmu medis. Oke, tepuk tangan untuk Munriani. Depan ada. Belajar apa hari ini? Silakan. Apakah virus yang ada yang mematikan atau Virus ada yang mengerikan, ada yang merugikan, ada yang menguntungkan. Tepuk tangan untuk yang depan.
Oke, baik. Ya, jawabannya sangat tepat sekali. Hari ini kita belajar tentang peranan virus. Ada yang menguntungkan, ada yang merugikan, ada yang dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan manusia. Oke, jadi begitulah virus itu tidak melulu merugikan, tidak melulu jahat, tidak melulu menyebabkan penyakit karena bisa digunakan. Oke, setelah ini kembali ke duduk tempat masing-masing, boleh kembali ya. Nah, oke. Kalau sudah, silakan dibuka HP-nya dan psikologinya. Dibuka evaluasi peranan virus dalam kehidupan. Bukunya ditutup di atasnya. Mari evaluasi, jadi tinggal mengerjakan aja. Isi saja langsung di psikologinya masing-masing. Yang nggak bisa psikologi, nah, ya, saya sediakan soalnya di sini. Ditulis dikerjakan di kertas lebar atau di bukunya. Oke, sudah. Oke, sudah dibuka? Dibuka? Sudah? Ya, oke. Kerjakan. Bukan, evaluasi. Ya, yang paling bawah, evaluasi peranan virus dalam kehidupan. Ada 3. Ipas Pak Lino. Oke. Ya, yang paling bawah, evaluasi peranan virus dalam kehidupan. Silakan langsung diisi saja di psikologinya. Ya, boleh. Ya, langsung di buku. Ya, evaluasi ini seperti biasa akan saya kumpulkan. Jadi nanti di akhir akan menambah atau setidaknya nilai raport kalian ada yang dari beberapa persen dari evaluasi ini. Oke, ya, jadi silakan dikerjakan dengan sebaiknya. Tadi udah belajar toh apa tadi virus yang menyerang manusia? Hewan, tumbuhan. Terus apa aja nih minimal 2 yang menguntungkan, dan terakhir dampak nih bagi kesehatan, ekonomi, dan sosial. Waktunya jadi sih, tuh ya, langsung diklik di situ aja. Ya, apa aja tadi virus yang menyerang manusia? Gue kayak nggak bisa sholat serius banget. Nggak bisa sholat sudah kamu ya. Nggak bisa sholat. Iya, kalau boleh. Bisa. Ya, misalkan virus yang menyebabkan penyakit A berdampak pada kesehatan apa aja nih? Ekonomi apa aja nih namanya nih? Ya, Sekolah paling favorit. Kita spesial. Iya. Mampu. Kita belajar. Kita kayak lama. ya nanti kiranya langsung muncul. Boleh lah. Kelas ya. Ntar aku juga mau Bisa langsung. Saya koreksi langsung. Ini enak. LMS Learning Management System. enak ya.
Sudah? Oke. Yang sudah disubmit, sudah? Finish, oke, bagus. Ya, belum. Baik, yang sudah bisa disubmit, oke, namanya diletakkan lagi. Ya, ya, sudah, diletakkan namanya, ya, submit. Ya, oke, waktunya udah habis. Oke, sebelum diakhiri, minta beberapa orang untuk menyampaikan perasaannya hari ini dengan pembelajaran ini, refleksi untuk refleksi kita. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Nuriani lagi, oke, silakan Nuriani. Hari ini Senang Pak. gimana misalnya senang? Kenapa senang? Ya karena bisa tahu peranan virus. Virus. Jadi kita tahu lebih dalam tentang virus. Tahu lebih dalam tentang virus. Oke, yang lain ada? Ada lagi yang lain? Nurul Aulia, silakan. Hari ini perasaannya gimana? Bagaimana? Ya, nyatakan perasaan hari ini. Apa? B aja nggak apa-apa, biasa aja nggak apa-apa. Silakan. Senang, oke. Yang sana, oke. Siapa kira-kira? Gaisa, oke, silakan Gaisa. Pusing. Capek, kenapa? Karena pro kontranya. Karena pro kontra. Oke, pro kontra di vaksin tadi ya. Kamu harus membaca lagi, terus oh, ternyata ada yang pro. Oke, ada lagi? Ada lagi? Silakan. Kamu? Biasa aja Pak. Biasa aja. Tapi virus apa ya? Menarik ya. Iya. Virus ada banyak, ada fungsinya atau perannya ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih di tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah menyampaikan pesannya. Terima kasih. Oke. Baik, anak-anak. Oke, sebelum kita akhiri, saya ada reward atau penghargaan bagi kalian. Jadi tadi yang udah berhasil menjawab, bisa semua ya? Tiap kelompok ya? Iya. Oke, berarti semuanya mendapatkan voucher es krim. Oke, nanti dibagikan ya setelah ini. Nanti jadi setelah ini kalian bisa adem waktu minum es krim, makan es krim. Oke? Oke, baik. Ya, siap. Kita lagi agak berat memang ya pelajaran karena memang berbagai macam dalam dunia ini virus peranannya dalam kehidupan dan lain-lain, ada yang menguntungkan, merugikan, bahkan sampai yang menguntungkan pun untuk vaksin masih ada produk kontra. Terus yang di masa depan ada teknologi mengundang lagi dampak negatif, dampak positif gitu ya. Ada lagi ya memang seperti itu lah. Maka dari itu hari ini saya mencoba menyampaikan ke kalian supaya kalian sebagai generasi pelajar mengerti di masa depan itu perannya lebih banyak. Karena kan dari remaja, dari anak SMA ini berpikirnya udah kritis. Bagaimana kalau nanti ke depan itu robot? Bagaimana vaksin itu pro kontra di masyarakat? Oke ya, paham ya? Baik, sebelum saya akhiri, saya akan sampaikan di depan kita akan belajar tentang bakteri, yaitu ciri, struktur, dan bentuk tubuhnya. Setelah virus ke bakteri. Bakteri adalah salah satu makhluk hidup juga yang mana lebih utuh bentuknya dibanding virus. Ya, baik, sebelum diakhiri mungkin pimpin doa lagi. Apa tadi? Siti, oke, Siti pimpin doa teman-temannya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Nggak ada? Oke, baik. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat. Marilah kita ucapkan syukur. Alhamdulillah. Amin atas ilmu, atas pelajaran yang kita dapat hari ini. Semoga bermanfaat. Terus dapat kita amalkan dalam keseharian dan kita tetap semangat menjalani hidup dalam belajar. Semangat semua? Ulangi, masih semangat semuanya? Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.